Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya salah satu Hasanah di KPI. Nah, sekarang saya sedang berada di BLK Kabupaten Kebumen. Nah, langsung saja kita akan menyusuri lokasi Balai Latihan Kerja di Kabupaten Kebumen. Balai Latihan Kerja yang merupakan sebuah balai pendidikan keterampilan non-formal yang berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. BLK ini hampir ada di seluruh kota-kota besar dan kota kecil di Indonesia. Salah satunya yaitu di kota Kebumen. Pada masa pandemi ini tentu akan sangat berpengaruh pada proses pelatihan di BLK Kabupaten Kebumen. Meski begitu, pelaksanaan tetap menggunakan protokol kesehatan dan mematuhi perintah dan kebijakan UPTD Unit Balai Latihan Kerja Kabupaten Kebumen pertama kali berdiri pada tanggal 26 Juli 1984 yang berlokasi di Jalan Kutuarjo Selang, Kabupaten Kebumen. Keberadaan BLK di Kabupaten Kebumen ini membuka beberapa bidang kejuruan seperti menjahit, tata boga, multimedia, perakitan komputer, dan masih banyak keterampilan lainnya. Masalah pengangguran masih menjadi persoalan yang serius. Pemerintah Kabupaten Kebumen pun serius menanggapinya dan mengupayakan pemecahannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai kebijakan dan program dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah pengangguran, khususnya di Kabupaten Kebumen. Salah satunya dilakukan melalui pelatihan keterampilan di UPTD Unit BLK Disnaker KUKM Kabupaten Kebumen. Terlebih lagi di masa pandemi ini, tingkat pengangguran semakin meninggi, krisis ekonomi mulai dirasakan masyarakat setempat. Dalam hal ini, peran BLK dalam meningkatkan sumber daya manusia sangat diperlukan. Ya, perkenalkan nama saya Zainur Rofi, saya lulusan SMK Nama Bakti tahun 2020. Kesan-kesan masuk BLK, pertama, saya ingin mencari ilmu pengetahuan yang saya sebelumnya belum dapatkan. Juga yang kedua, saya ingin mencari pengenalan tentang dunia otomotif. Ketiga, juga kami sebagai anak-anak otomotif baiknya untuk mencari informasi-informasi yang kami belum dapatkan dari dunia luar ataupun dari sekolah. Makanya kami masuk BLK. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama Pak Yudi, salah satu instruktur di BLK Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sudah berapa lama jadi instruktur di BLK ini? Di BLK ini sudah sekitar 4 tahun saya jadi instruktur Mbak. Lalu bagaimana pengaruh dari pandemi COVID-19 ini dalam pelaksanaan kegiatan di BLK ini Pak? Ya, tetap untuk masa pandemi ini tetap ada pengaruhnya ya Mbak, terutama selama proses belajar mengajar di dalam kelas kita selalu mengingatkan siswa tentang pentingnya protokol kesehatan, ya demikian. Lalu menurut Bapak, bagaimana solusi agar pelatihan tetap berjalan dengan efektif di masa pandemi ini Pak? Ya, selama masa pandemi agar pelatihannya efektif, kita lebih fokus untuk taat protokol kesehatan, ya. Terutama misalnya sebelum mereka masuk kelas, di depan kelas sudah kita siapkan keran air, kemudian ada sabun, mereka wajib cuci tangan, kemudian baru masuk ke dalam kelas. Dan di dalam kelas juga kita siapkan adanya hand sanitizer, kemudian juga pengaturan tempat duduk, jaga jarak ya, karena di dalam kelas itu hanya maksimal 16 siswa, jadi mereka bisa menjaga jarak. Dan selalu kita mengingatkan terus untuk tetap pakai masker, iya demikian. Ya, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Ya, jadi pemirsa di BLK ini pelatihan tetap dilakukan, meski begitu tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya, terima kasih Pak untuk informasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik pemirsa, saya sekarang sedang bersama Bu Novi. Beliau adalah instruktur di bidang multimedia di BLK Kebumen. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mak.
Alhamdulillah ya Bu, di masa pandemi ini kita masih semoga diberi kesehatan selalu. Ibu sudah berapa lama menjadi instruktur di sini Bu? Saya kurang lebih hampir 3 tahun. 3 tahun. Ya. Lalu selama pandemi ini apakah berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan pelatihan ini Bu? Lalu solusinya itu bagaimana? Sangat berpengaruh sekali Mbak. Itu terlihat dari pertama dari paket yang kita selenggarakan dari kegiatan pelatihan berbasis kompetensi ini hanya bisa dilaksanakan tidak full ya, biasanya bisa banyak kelas, banyak jurusan, sekarang harus dikurangi setidaknya volumenya jadi 50%, separuh dari biasanya gitu. Kemudian solusinya tetap kita lakukan seleksi, kemudian prosedur-prosedur yang biasanya dilakukan itu lebih ketat juga. Dari segi siswa, calon peserta itu juga harus terus menerapkan prokes 5M sekarang gitu. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan selalu disiplin 5M ya. Ya, baik pemirsa, jadi pada intinya pelaksanaan kegiatan pelatihan ini tetap menggunakan prokes yaitu 5M agar kita tetap menjaga kesehatannya dimanapun kita berada dan kita saling mengingatkan. Baik Bu, terima kasih atas informasinya dan terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke liputan berikutnya. Baik pemirsa, saya sedang bersama salah satu peserta di BLK Kabupaten Kebumen. Selamat pagi Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Fitri Nurdaniasi. Mbak Fitri, sudah berapa lama Mbak mengikuti pelatihan di sini? Saya dan teman-teman sudah mengikuti pelatihan di BLK ini kurang lebih 20 hari. Lalu bagaimana menurut Mbak tentang pelatihan di BLK ini Mbak? Pelatihan di BLK ini sangat menyenangkan dikarenakan instruktur yang peduli, bertanggung jawab dan baik hati sehingga materi dan praktek sangat mudah untuk dipahami dan dimengerti. Di balik itu juga ada teman-teman yang bisa diajak bekerja sama dengan tim sehingga materi dan praktek serasa lebih mudah. Lalu harapan kedepannya untuk Anda sendiri dan BLK ini apa? Menurut saya pelatihan di BLK ini sudah sangat memadai dan menyenangkan karena materi bisa diterima dengan baik dan saya sudah merasa cukup mengikuti pelatihan di BLK ini. Baik pemirsa, demikianlah liputan pada pagi hari ini di BLK Kabupaten Kebumen. Saya Salah Satu Hasanah, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.